Yang bikin proyek Real Madrid makin gagal adalah mereka kalah 2 kali sama Barcelona di final Supercopa sama Copa del Rey. Yo guys, ketemu lagi sama gua, Audi Ramantio di channel Audibal, Audi diskusi bola abal-abal. Nah sekarang gue mau ngebahas soal Real Madrid nih. Menurut gua, proyek Real Madrid di 2024-2025 itu gatot alias gagal total. Ya, gagal total. Datengin Mbappe, kuar-kuar, wah sambutannya sampai 80.000. Datengin Endrick yang katanya wonderkid paling menjanjikan di Brazil. Nyatanya gagal dapat 2 trofi ini, Copa del Rey sama Champions League ya. Champions League tersingkir dari Arsenal di perempat final, Copa del Rey kalah 2-3 dari Barcelona di final. Nah, sebenarnya kenapa proyek Real Madrid 2024-2025 bisa gagal total? Karena menurut gua Real Madrid ini bakal near gelar nih, alias nggak dapat juara apapun. Karena dia di La Liga memang masih punya peluang ya, jarak 4 poin sama Barcelona nih, di peringkat pertama. Tapi sejujurnya, kalau ngeliat permainan Barcelona yang cukup konsisten, dan permainan Real Madrid yang nggak konsisten, berapa kali kan terjungkal sama tim-tim papan bawah, sama Valencia gitu misalkan, di kandangnya sendiri kalah 1-2, ya kan? Sama Getafe menang ya 0-1 ya. Sama siapa ya? Sama Rayo Vallecano juga ya. Pokoknya sering banget terjungkal sama tim-tim papan bawah. Belum lagi masih lawan Barcelona loh ya di pekan 35 ya, lawan Barcelona di kandang Barcelona, di mana waktu di leg pertama kalah 4-0. Di final Supercopa Espana juga kalah Real Madrid. Di final Copa del Rey juga kalah Real Madrid. Jadi Real Madrid udah kalah 3 kali sama Barcelona nih di musim ini nih. Jadi sebenarnya kenapa proyek Real Madrid 2024-2025 ini bisa gagal? Oke, kita analisis ya. Yang pertama, yaitu pensiunnya Toni Kroos itu nggak diganti dengan pemain yang sepadan. Kita tahu bahwa Toni Kroos ini punya peran yang sangat vital banget ya di lini tengah Real Madrid. Dulu trionya bertiga sama Casemiro, Luka Modric itu bikin lini tengah Real Madrid tuh kayak dahsyat banget. Itu berpengaruh sama ketajaman lini depannya mereka, yang diperkuat waktu sama Ronaldo, Bale, Benzema, atau ya Vinicius, Benzema, Rodrigo. Tapi satu-satu nih pergi nih, Casemiro ke MU, terus Toni Kroos sama Luka Modric yang udah makin tua, mereka nggak bisa main 90 menit full, ganti-gantian nih ya. Di musim 2023-2024 ganti-gantian, kadang Kroos yang jadi starter, Modric cadangan, Modric yang jadi starter, Kroosnya cadangan. Jarang nih mereka berdua main bareng lagi tuh. Tapi setelah pensiunnya Toni Kroos nggak diganti sama pemain sepadan. Ini sebenarnya satu keputusan yang fatal dari manajemen Real Madrid. Dia terlalu percaya diri sama lini depannya. Pikirnya nggak butuh gelandang yang punya visi permainan, yang bisa kasih umpan-umpan akurat, yang bisa ngejembatanin lini belakang ke lini depan, yang bisa ngatur permainan, ya, yang bisa distribusi bola, yang bisa buka ruang buat pemain-pemain depannya. Ya menurut manajemen sama Carlo Ancelotti itu nggak penting gitu kan. Lu selama punya Bellingham, Mbappe, Rodrigo, Vinicius, aman lah gitu kan. Nggak sih, nggak aman ya. Kelihatan banget lini tengahnya Real Madrid ini menjadi titik yang paling lemah dan terlalu sering dibongkar pasang. Ya, kadang mainin Tchouaméni sama Camavinga, kadang mainin Tchouaméni sama Federico Valverde, kadang Bellingham ditaruh situ barengan sama Tchouaméni, kadang Camavinga main di bek kanan. Ya, bongkar pasang terus lini tengahnya nih. Nggak pakem lah. Dan gelandang-gelandang Real Madrid yang dimiliki sekarang itu lebih bertipe fisik, bertipe duel. Bukan tipe-tipe passing. Ya, pengoper, pengatur serangan, bisa buka ruang, menjembatani lini belakang ke lini depan, memenangkan possession, ya, ngasih umpan akurat ke orang yang tepat di timing yang tepat. Nggak ada. Setelah Kroos nggak ada. Kenapa? Nggak bisa ngandelin Modric yang udah usia 39 tahun ya. Ya, jadi sadar diri dong ya. Ini pemain udah 39 nih.
Dia bisa main di Real Madrid musim ini aja udah bagus gitu loh kan. Umur 39 tuh rata-rata udah pada pensiun. Ini orang masih main di Real Madrid gitu kan. Tapi ya itu, nggak diganti sama pemain yang sepadan. Padahal banyak di Spanyol tuh yang bisa diambil dari dia tuh. Ada Zubimendi, ya kan. Bisa ambil Fabian Ruiz dari PSG kalau misalkan mau, ya. Atau siapa kek di Spanyol tuh banyak gitu loh. Nah ini ya, lini tengah yang dicuekin sama manajemen dan Carlo Ancelotti ini menjadi fatal nih. Jadi nggak ada Kroos dan tidak ada pengganti yang sepadan, tentunya bikin stabilitas permainan Real Madrid ini goyah. Akhirnya lini depannya nggak bisa berkreasi juga kan, karena nggak ada gelandang yang bagus di belakangnya. Itu faktor nomor 1. Nah yang kedua, yaitu kurang kerjasama sama kompak lini belakang. Oke, kita lihat berapa kali Mbappe dan Vinicius tuh ngasih penampilan yang cukup memukau dan mereka terlihat kerjasama bareng gitu kan. Kadang-kadang Vinicius yang ngoper ke Mbappe, kadang-kadang Mbappe yang buka ruang terus kasih operan ke Vinicius ya. Kadang Rodrigo juga akhirnya bisa muncul di depan, kadang Bellingham juga buka ruang dan akhirnya bisa ngasih umpan. Ya kelihatannya kompak tapi tidak selalu kompak dan memang tidak padu sekali. Nggak padu. Kelihatan banget di laga lawan Arsenal. Itu nggak bisa bongkar lini pertahanan Arsenal tuh. Nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa bekerja sama dengan baik. Padahal ada pemain yang punya ruang lebih tapi nggak dioper. Terutama kalau bola tuh udah di kaki yang namanya Kylian Mbappe. Itu dia kayak alergi ngoper gitu. Kalau Vinicius tuh gue masih mending ya. Gue masih ngelihat dia tuh bisa ngumpan. Dia tuh bisa ngasih operan-operan akurat lah. Dia masih bisa lihat orang dan dia masih mau ngasih bola ke orang ya. Tapi kalau udah itu bola di kakinya Kylian Mbappe, wah, nggak ada tuh yang namanya cerita ngoper-ngoper tuh. Udah gitu, kalau bola udah masuk ke arah Rodrigo, decision makingnya dia tuh jelek banget ya. Antara dia mau ngelewatin pemain atau mau cutting inside, mau langsung shooting, mau ngoper ke siapa, kemana, timingnya, itu buruk banget Rodrigo. Dia salah satu pemain yang performanya tuh anjlok banget selain Vinicius ya. Jadi lini depan Real Madrid ini gak kompak dan tidak padu gitu loh kan. Bahkan sampai sekarang belum padu, kelihatan banget. Waktu lawan Arsenal kemarin, bahkan waktu lawan Barcelona ini aja, itu juga udah kelihatan gitu loh. Bahwa kalau misalkan udah satu orang megang bola nih, udah dia yang bawa sendiri ke depan. Apalagi bola kalau udah di kakinya Mbappe tuh, wah, itu udah bener alergi ngoper tuh orang kayaknya. Oke, yang ketiga, nah ini nih, gaya permainan serangan baliknya Carlo Ancelotti ini nggak berhasil. Jadi, kalau Coach Justin ya, atau beberapa pandit juga bilang bahwa Ancelotti itu miskin taktik gitu kan. Memang kekuatannya dia bukan di taktik, kekuatannya dia itu adalah di man management. Itu top banget ya Ancelotti. Tapi untuk urusan strategi dan taktik jauh ya. Dia bukan Pep Guardiola, dia bukan Jurgen Klopp, dia juga bukan Hansi Flick ya, yang punya sistem permainan yang jelas. Tapi kalau Ancelotti ini memang benar-benar dia ngasih kebebasan banget ya. Bahkan dia sendiri yang ngomong nih. Ini kalau gua kutip ya dari salah satu media ya, Bein Sport. Ancelotti bilang kalau dia tuh lebih suka ngasih kebebasan sama pemainnya karena sepak bola tuh harus dijalankan dengan hati yang senang, ya kan. Jadi buat apa main pakai sistem kalau hati tidak senang gitu kan. Mending main bebas gitu kan, biarkan mereka berkreasi, gak usah banyak cincong, gak usah banyak instruksi. Udah percayakan saja pemain. Oke. Pemain lu ngedrop ya lu nggak punya plan B, plan C, plan D, nggak ada. Ujungnya apa? Paling itu lagi yang masuk gitu kan. Arda Güler masuk, gantian Rodrigo, Brahim Diaz masuk, kayak gitu-gitu aja gitu kan. Tapi maksudnya kayak pemain masuk, sistemnya nggak berubah. Ya udah begitu juga gitu kan. Main pakai skill individu, nggak ada pattern, nggak ada sistem yang jelas gitu loh kan. Artinya apa? Kalau tim nggak mengandalkan sistem permainan, itu artinya saat pemain bermain sangat buruk dan pelatih nggak punya plan B, C, D, E, F, G, ya terus gimana dong memecah kebuntuan? Terus gimana dong melakukan perubahan? Ya kan? Seenggaknya kalau punya plan B, C, D ya pelatihnya memang ngasih effort bahwa
ada perubahan taktik nih. Bukan cuma perubahan personel doang. Lah, Ancelotti perubahan pemain doang. Perubahan taktiknya nggak ada ya. Sama gitu juga. Coba golnya Mbappe sama Tchouaméni di final Copa del Rey. Itu kan yang satu dari tendangan bebas, yang satu dari corner. Nggak ada set play, nggak ada kerjasama antar pemain, nggak ada kombinasi, ya kan? Jauh sama golnya Barcelona tuh jauh banget itu kan, kecuali golnya Koundé ya. Tapi yang lainnya kan jauh banget itu golnya tuh. Ya, jadi ini yang merupakan salah satu yang paling fatal ya. Masih aja pakai gaya permainan serangan balik gitu kan. Ya kalau pemain lo lagi main bagus, kalau pemain lo lagi pada bapuk semua semusim ya gimana? Coba. Oke, jadi itu menurut gua yang bikin proyek Real Madrid makin gagal adalah mereka kalah 2 kali sama Barcelona di final Supercopa sama Copa del Rey. Padahal Barcelona bermasalah banget kan sama transfer pemain, cuma bisa beli Olmo, sisanya coba ngandalin siapa? Ngandalin Marc Casado, ngandalin Gerard Martin, sempat ngandalin Marc Bernal ya, ngandalin Fermin Lopez, Lamine Yamal, itu semua dari mana? Dari akademi. Yang bukan akademi yang bersinar paling cuma Koundé, Rafinha, Lewandowski. Udah, sisanya akademi. Paling Chesney doang atau Ter Stegen lah gitu kan, yang bukan akademi juga tuh yang bersinar. Gitu. Dengan budget yang lebih minim, tanpa koar-koar, tanpa babi bu, tanpa bertingkah, ya. Mau Ballon d'Or nggak datang karena pemainnya nggak ada yang menang. Mau final Copa del Rey, malah bikin wasitnya stres sampai nangis di press conference, sampai bilang katanya anaknya dibully di sekolah nih gara-gara nyebut bapaknya pencuri gitu. Ya, nggak berkelas banget gitu loh, maksudnya kayak Real Madrid kayak begitu nggak berkelas banget gitu. Jadi menurut gue proyeknya ini memang udah gagal gitu kan. Akhirnya mereka cari cara mengkambing hitam orang lain gitu kan supaya punya kesempatan menang, tapi kan nggak bisa juga gitu kan. Itu menurut gue ya 3 faktor utama kenapa proyek Real Madrid di 2024-2025 ini gagal total gitu. Oke? Gimana menurut lo? Lo setuju gak nih Real Madrid itu gatot itu kan di 2024-2025? Atau masih ada yang mau menyanggah? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Audible live video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lo di WhatsApp, Telegram, ataupun Line. Jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Silahkan kunjungin, artikel ini juga sudah terbit ya mengenai gagalnya proyek Real Madrid pada 2024-2025. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio, ciao ciao.